Selamat pagi, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 4 yang terdiri dari Dela, Astri, Hasrul, Alfaizin, dan saya sendiri Cindy Clara Pasa sebagai moderator. Baik, di sini kami akan memaparkan materi kami yang berjudul Perkembangan Ilmu. Untuk itu saya persilakan kepada Hasrul pemateri pertama untuk membacakan materinya. Terima kasih. Perkenalkan nama saya Hasrul, NIM 21044111372. Saya akan membawa materi pertama yaitu perkembangan ilmu. Filsafat ilmu tidak lepas dari sejarah perkembangan karena landasan utama berkembang ilmu adalah filsafat yang terdiri atau epistemologi dan aksiologi. Perkembangan ilmu merupakan kajian yang melihat visi dan pergeseran paradigma. Ilmu dapat ditelusuri berdasarkan rentang sejarahnya. Zaman para Yunani kuno memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Bagian A, pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari yang didasarkan pengetahuan. Bagian B, pengetahuan diterima sebagai fakta dan sikap selaku menghubungkan sebagai kekuatan magis. Bagian C, kemampuan menemukan objek dan sistem bilangan alam sudah menampakkan perkembangan pemikiran manusia ke tingkat abstraksi. Bagian D, kemampuan meramalkan suatu peristiwa atau dasar peristiwa-peristiwa sebelumnya yang tidak pernah terjadi. Ya, terima kasih. Itulah tadi dari hasil pembahasan materi pertama. Terima kasih atas kesempatan diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Dela dengan NIM 21044111366 yang akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu zaman Yunani. Ciri-ciri zaman ini ditandai oleh 1. Setiap orang memiliki kebebasan mengungkapkan ide. 2. Masyarakat tidak lagi mempercayai mitos-mitos. Dan 3. Masyarakat tidak menerima pengalaman yang didasarkan pada sikap menerima begitu saja, tetapi sikap yang menyelidiki secara kritis. 3. Zaman Pertengahan. Era Pertengahan ditandai dengan tampilnya dialog dalam ilmu pengetahuan di belahan bumi Eropa. Aktivitas ilmiah terkait dengan aktivitas keagamaan. Aktivitas ilmuwan di belahan bumi Eropa. Pada umumnya, kegiatan ilmiah didasarkan untuk mendukung kebenaran keragamaan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk saya sebagai pemateri ketiga. Dan sebelumnya, nama saya Astri Nurfitra dengan NIM 21044111407. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari pemateri kedua, yaitu yang keempat, zaman Renaissance. Era Renaissance ditandai dengan kebangkitan kembali pemikiran yang bebas dari dogma-dogma agama. Zaman peralihan ketika budaya tengah mulai berubah menjadi suatu kebudayaan modern. Renaissance merupakan era sejarah yang penuh dengan kemajuan dan perubahan yang mengandung arti bagi perkembangan ilmu. Zaman yang menyaksikan dilancarkannya tantangan gerakan reformasi terhadap kekerasan dan supremasi Gereja Katolik Roma bersama dengan berkembangnya humanisme. 5. Zaman modern. Zaman modern ditandai dengan penemuan dalam bidang ilmiah. Benua Eropa dipandang sebagai basis perkembangan ilmu pengetahuan. Slamet dan Iman Santoso mengemukakan 3 sumber kemajuan, yaitu pertama, hubungan Islam dan semenanjung Liberia dengan negara-negara Prancis. 2. Para pendeta Prancis banyak belajar dari Spanyol dan kembali menyebarkan ilmu pengetahuan yang diperolehnya. 2. Perang salib yang terulang sebanyak 6 kali menjadikan tentara Eropa menyadari kemajuan negara-negara. Perkenalkan, nama saya Alfaizin dengan NIM 20144111402. Di sini saya akan membawakan materi zaman kontemporer.
Pada masa ini, ilmu fisika menempati kedudukan yang penting. Menurut Roth, fisika dipandang sebagai dasar ilmu pengetahuan dan subjek materinya mengandung unsur-unsur fundamental yang membentuk alam semesta. Fisikawan termasyhur adalah Albert Einstein. Ia mengatakan bahwa alam itu tak terhingga besarnya, tak terbatas tetapi juga tak berubah totalitasnya atau bersifat statis dari waktu ke waktu. Ia percaya akan kekekalan materi, artinya alam semesta itu kekal adanya. Nah, kesimpulan dari materi pertama hingga materi ini, sejarah perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Yunani kuno dan pertengahan sangat beragam dan banyak macamnya. Itu semua dilahirkan oleh para tokoh yang dimulai oleh seorang Thales yang pada awalnya berpikir tentang masalah alam semesta. Nah, sejarah ilmu pengetahuan ternyata bukan dilahirkan dari orang-orang biasa, melainkan mereka semua adalah orang-orang yang bercita-cita ingin mencerahkan pandangan masyarakat yang awam terhadap pengetahuan. Sehingga mereka para tokoh filsuf sangat dikenang oleh para sejarawan, yaitu karena pemikiran yang cemerlang serta keberaniannya berpendapat di hadapan publik, sampai-sampai para filsuf rela mati demi mencerahkan pemikiran di dunia ini tentang pengetahuan. Sekian dari saya. Demikianlah presentasi kami dari kelompok 4. Kami mohon maaf bila dalam presentasi kami ini terdapat berbagai kesalahan. Untuk itu kami mengharapkan segala kritik dan saran dari teman-teman semua. Dan tidak lupa juga kami mengharapkan semoga presentasi kami kali ini dapat menambah wawasan teman-teman semua mengenai perkembangan ilmu. Terima kasih.